Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Kita bertemu lagi di acara live trading bersama GK Invest Cabang Semarang. Hari ini hari Jumat tanggal 27 November 2020. Oke, yang tadi sudah memberikan salam, selamat malam bagi para traders yang barusan bergabung. Kemudian waalaikumsalam untuk saudara Fahi yang sudah menyampaikan salam. Kemudian selamat malam juga para nasabah GK Invest Cabang Semarang. Nah, pada malam hari ini kita akan coba untuk menganalisa secara teknikal beberapa instrumen keuangan. Meskipun saat ini market Amerika lagi libur. Jadi market Amerika libur karena merayakan hari Thanksgiving. Jadi sudah sejak kemarin hari Kamis, kemudian hari Jumat ini juga market Amerika juga libur karena hari raya Thanksgiving, tapi tidak menyurutkan kita untuk melihat peluang yang ada di market dari beberapa instrumen, entah itu dari mata uang maupun dari komoditas. Nanti akan disampaikan oleh teman saya Hans Junior. Nah, untuk berita terbaru mengenai news atau fundamental itu untuk khususnya di yang berkaitan dengan komoditas minyak mentah atau crude oil, itu besok Menteri Energi Arab Saudi sama Rusia akan bertemu, pertemuan tingkat menteri yang akan membahas mengenai apakah masih mempertahankan pengurangan produksi atau mereka akan berproduksi secara normal. Nah, tapi yang jelas dari pertemuan yang kemarin di beberapa minggu yang lalu, dua negara ini memang sudah sepakat untuk masih mempertahankan produksi paling tidak 3-6 bulan. Nah, tapi karena ini menjelang pertemuan OPEC dan OPEC Plus nanti tanggal 30 November atau hari Senin, nah mereka melakukan pertemuan lebih awal. Nah, sebelum mereka bertemu dengan negara-negara anggota OPEC atau negara-negara penghasil minyak atau pengekspor minyak. Nah, itu nanti akan membahas mengenai outlook, kemudian mereka juga membahas mengenai preview, mereka juga membahas mengenai pertumbuhan, permintaan, kemudian mereka juga membahas mengenai produksi masing-masing negara anggota OPEC dan OPEC Plus. Nah, ini sangat menarik sekali bagi Anda yang kebetulan mempunyai posisi di WTI atau di crude oil. Nah, kemarin harga crude oil sempat melambung naik sampai di level 46, kemudian sempat terkoreksi, sekarang di 45,40-an, itu sangat lumayan banyak sekali terkoreksinya karena data fundamentalnya juga sedikit berkaitan dengan liburnya market Amerika. Kemudian dari pergerakan instrumen yang lainnya, khususnya di komoditas yang lainnya, di emas, harga emas masih di 1806, jadi masih mempertahankan supaya bertahan di level 1800. Nah, jadi level 1800 ini termasuk psikologis price yang kalau misalnya dilewati ya mungkin penurunan juga masih bisa berlanjut. Nah, tapi emas ini pun juga kembali lagi akan pelaku emas juga akan kembali melihat ke depan mengenai optimisme vaksin COVID khususnya. Nah, ini beberapa perusahaan farmasi pun juga mulai berlomba-lomba untuk melakukan uji coba. Nah, kalau mereka mungkin hasilnya juga bagus ke depannya, maka akan mempublikkan di masyarakat dan ini akan sedikit membebani pergerakan harga XAU USD atau di emas. Nah, tapi potensi emas naik pun juga cukup terbuka sekali. Jadi stimulus yang saat ini masih dalam proses negosiasi, stimulus yang dilakukan oleh pemerintah Amerika dengan parlemen Amerika itu masih menggodok mengenai tata cara, kemudian pelaksanaan, kemudian jumlah yang akan disalurkan kepada masyarakat atau warga negara Amerika yang terkena dampak COVID. Nah, itu masih dalam proses dan belum ada kata sepakat. Jadi peluang emas untuk naik, untuk turun juga cukup terbuka sekali. Nah, nanti kita akan simak bagaimana mengenai gambaran analisa teknikal dilihat dari pemetaan, dilihat dari supply and demand, kemudian Fibonacci,
Nanti akan disampaikan oleh teman saya Han Junior. Kemudian dari berita dari Inggris ini lagi-lagi masih berkutat dengan negosiasi Brexit yang masih belum kunjung selesai, tapi dari beberapa negara sudah beberapa anggota Komisi Uni Eropa yang mengikuti proses negosiasi, mereka optimis kalau Inggris ini bakal memperoleh kata sepakat ketika nanti keluar di 31 Desember. Cuman kemarin ada perpanjangan 1 bulan sampai di akhir Januari 2021. Nah, cuman kita nggak tahu apakah nanti jadi deal sebelum 31 Desember atau nanti di bulan Januari 2021. Nah, itu juga akan membuat pergerakan pound sterling kemudian euro akan berfluktuatif. Tapi dari beberapa anggota Komisi Uni Eropa yang ikut negosiasi, mereka optimis kemungkinan akan Brexit. Nah, tapi kita nggak tahu. Itu memang baru di atas kertas sih ya, masih belum belum final juga sih ya. Jadi paling nggak harus benar-benar selesai ada kesepakatan atau tidak. Nah, jadi bagi Anda yang kebetulan menyukai atau fans beratnya dari GU, pound sterling USD, harap berhati-hati untuk bertransaksi hari ini. Kemudian GJ pun juga sama, pound sterling yen. Itu kalau saya cek di Facebook di grup Forex itu banyak sekali fansnya GU sama GJ. Nah, jadi sedikit berhati-hati karena mereka masih sedang tahap negosiasi. Baik, selamat datang, selamat malam bagi Anda yang barusan bergabung di acara live trading bersama GK Invest Cabang Semarang. Oke, mungkin saya tidak perlu banyak bicara karena berita fundamental pun juga sudah tidak ada, cuman ada di sesi perdagangan Eropa karena Amerika juga libur, jadi malam hari ini tidak ada data ekonomi yang dirilis dari Amerika. Jadi Anda tetap kalau misalnya transaksi tetap waspada, hati-hati karena berita-berita yang tak terduga, nah itu biasanya sering muncul. Nah, mudah-mudahan juga kalau misalnya masalah vaksin, saya rasa mungkin biasanya sih vaksin dirilis hari Senin sih ya. Kemarin hari Senin dari Moderna, kemudian Pfizer pun juga hari Senin. Sekarang hari Jumat ya, mudah-mudahan masih aman lah bagi Anda yang bertransaksi di malam hari ini di hari Jumat. Oke, selamat malam untuk Ferdi, selamat malam untuk semuanya, selamat malam untuk para trader dari seluruh Indonesia. Oke, saya rasa untuk analisa teknikal akan dibawakan Hans Junior. Kita langsung saja ke Hans Junior. Jangan lupa bagi Anda dipersiapkan alat tulis, kemudian dipersiapkan kertas untuk Anda mencatat buy limit, sell limit, buy stop, sell stop, stop loss, take profit. Nah, itu bisa Anda catat. Bagi Anda yang ingin mengajukan atau request mengenai pair apa yang ingin dianalisakan, silahkan chatting sebagai kalau ada yang masuk di clickmeeting.com, ketik aja di komentar bagian chat. Kemudian bagi Anda yang bergabung di live trading ini melalui channel YouTube, di YouTube streaming bisa diketik di kolom komentar. Nah, live chat itu juga ada di situ. Jadi silakan Anda bertanya, berapa yang ingin Anda tanyakan nanti akan dibahas oleh Hans Junior. Oke, saya rasa kita langsung saja sambut teman saya Hans Junior untuk memberikan analisa teknikal. Nah, Anda siap-siap nih ya untuk mencatat apa yang akan disampaikan oleh Hans Junior. Oke, silakan bro. Halo semua, selamat malam. Terima kasih Pak Rudi atas waktu dan kesempatannya. Berjumpa lagi bersama saya di sesi live trading di minggu keempat di hari Jumat ya. Di Jumat di bulan November. Seperti biasa kita malam ini akan membahas tentang peluang-peluang yang akan terjadi di malam ini dan malam ini berarti ya, di akhir pekan ini dan malam ini di jasa market menjelang penutupan akan kita coba bedah peluang-peluangnya apa aja. Berikut juga bisa menjadi pemetaan outlook di trading di pekan berikutnya. Trading di pekan berikutnya ya. Oke, langsung aja kita siapkan dulu trading view-nya. Trading view. Kemungkinan malam ini XAU ya, nanti kita bahas ya pelan-pelan.
Ini di share screen dulu. Share screen dulu. Kok gini? Share screen dulu. Oke. Iya. Ini XAU USD ya. Kita lihat DXY-nya dulu ya. Seperti biasa kita membedah DXY atau indeks dolar. Kenapa itu penting ya? Sudah sering kita bahas karena memang DXY atau indeks dolar adalah angin besar perekonomian dunia, istilahnya begitu ya, angin besarnya perekonomian dunia, dan biasanya lawannya akan mengikuti kemana arah USD bergerak begitu ya. Kalau XAU USD itu biasanya misalnya USD-nya turun, XAU-nya naik, nah kayak gitu. Kalau USD JPY, USD-nya naik, USD yen-nya naik gitu ya. Tapi nggak selalu, karena memang ada beberapa misalnya Euro USD itu kecenderungannya sell karena memang negara Amerika itu lebih kuat daripada Euro istilah gitu ya. Tapi kalau pound sterling itu sama-sama kuat, makanya memang spike naik turun karena memang sebenarnya kekuatan kedua negara itu dari sisi mata uang sama-sama kuat gitu ya. Kemudian kalau USD yen cenderungnya adalah yen yang mengatur ritmenya ya, tapi yen itu cenderung ritmenya istilahnya stabil. Jadi memang pergerakannya lebih stabil daripada negara-negara lain ya, atau istilahnya sideways gitu ya. Itu dari kenapa kita harus memahami DXY. Biasanya sih yang paling nurut sama DXY ya itu Euro, USD, dan XAU USD sebenarnya. Kalau XAU lagi nggak ada sentimen-sentimen besar kayak misalnya vaksin, terus corona, itu biasanya XAU lebih mengikuti dolar ya, gitu ya, mengikuti USD-nya. Berkebalikan. Nah, ini kita bahas nya kemarin sudah kita bahas, sudah ber-QML. Nah, ini ber-QML akan ada kemungkinan berarti DXY-nya akan turun ya, akan turun jauh juga bisa. Tapi harus breakout dulu di poin ini ya. Akan breakout di poin ini dulu ya. Jadi memang ini batasan lower low-nya, dan memang ini menjadi benteng terakhir istilahnya untuk bisa DXY kembali naik gitu. Kalau ini di breakout turun, kemungkinan besar DXY akan melanjutkan penurunan dari awal tahun corona ya, dari awal tahun sejak mungkin Maret itu DXY atau dolar tuh turun tajam karena efek corona, dan mungkin kalau ini breakout lower low-nya itu bisa turun lagi. Dan pandangan dari beberapa analis dunia itu tahun depan itu resesi wave 2 atau gelombang 2, dan karena kan banyak negara-negara besar melakukan stimulus, dan stimulus itu membuat inflasi besar-besaran. Itu secara fundamentalnya begitu. Dan ya ini mungkin kemungkinan ini masih sideways dulu ya, mungkin DXY masih sideways dulu sampai efek inflasinya itu terasa ya. Kalau ini sideways berarti DXY akan naik, walaupun naiknya itu nggak bisa berhasil break higher high-nya lagi, berarti bukan tren naik tapi trennya cenderungnya di situ-situ aja, di time frame daily-nya ya, lagi istirahat sideways. Itu skenario midterm-nya mungkin sampai awal tahun, terus pertengahan tahun itu baru nanti mungkin kembali turun lagi. Itu bisa aja skenario-nya seperti itu ya. Itu dari DXY. Kemungkinan besar ini naik dulu berarti kita indeks dolarnya gitu. Kemudian langsung aja kita bahas yang paling ditunggu-tunggu adalah XAU USD, sambil Bapak Ibu atau teman-teman semua yang mau request analisa bisa ketik di kolom komen klik meeting maupun YouTube-nya. Kita akan coba bahas satu persatu tentang pemetaan yang Bapak Ibu atau teman-teman pengen mengerti pemetaannya ke arah mana begitu ya. Kita akan bukakan secara terbuka di sini. Kita pendekatannya melalui Fibonacci, Elliott Wave, Price Action, kemudian ada SNR, SND begitu ya. Jadi memang kita pakai classical trading, itu sudah dipakai sejak pasar forex belum ada mungkin ya, maksudnya belum ada di digitalnya.
Jadi udah di pasar saham duluan sejak 1900-an lah ya istilahnya gitu di Amerika sana. Nah, ini kembali kita ke XAU. XAU itu sedang berada dalam poin penting kemarin yang bagi yang mengikuti live trade dari Kamis kemarin sudah kita bahas bahwa XAU USD ini sedang berada di fase penting. Di 1800 ini ada daily dan begitu juga ada di Fibo 100. Apabila support daily-nya ini tidak break dan Fibo 100 kebetulan Fibo 100-nya berhasil ngerem mendadak ya, ngerem pakem ya istilahnya gitu. Karena penurunannya kemarin sempat tajam banget, nggak berhenti-berhenti dan berhentinya tuh pas banget di Fibo 100. Kemungkinan besar kalau Fibo 100-nya ini nggak break, nah berarti targetnya penurunannya udah tercapai. Karena Fibonacci itu sebenarnya adalah istilahnya kesempurnaan harga gitu ya. Ini benar-benar murni market yang bergerak istilahnya begitu. Di forex ini tidak ada yang bisa main goreng-gorengan kecuali pemain besar pun gorengnya istilahnya nggak bisa lama. Momen-momen tertentu aja dan habis itu terserah market istilahnya begitu ya. Kalau lama nanti kecenderungannya akan sangat beresiko bagi dia sendiri untuk memainkan harga di forex ini. Gitu ya, ini untuk XAUUSD ada poinnya di 1800 itu menjadi titik penentu XAUUSD akan kembali ke 2000-an atau bisa kalau turun ya, kalau breakout turun akan ke level Fibo-nya di 1670-an. Kalau turun sampai 1670 pun itu dari awal tahun Januari tadi kemarin itu XAU tetap mengalami kenaikan istilahnya begitu. Jadi memang skenarionya ada di fase penting apakah XAU USD ini akan kembali naik ke 2000 atau ke 1600-an lagi. Nah, dari Elliott Wave-nya sendiri juga ini sudah di wave E ya, di wave E. Ini ABCDE-nya adalah wave istirahat istilahnya, wave istirahat dari kenaikan panjang XAU setelah corona kemarin kan naik terus ya XAU-nya. Nah, kemudian dari awal Agustus sudah mulai turun. Nah, itu sebenarnya ABCDE ini adalah wave istirahat. Dan kalau tahun depan benar terjadi resesi, nah XAU kembali akan naik begitu ya secara proyeksi midterm-nya seperti itu. Tapi titik E itu kadang lebih menjorok ke dalam, bisa aja di 1670-an ya. Nah, makanya penentunya itu yang paling krusial sekarang adalah di 1800. Bagi Bapak Ibu atau teman-teman yang mau buy silakan buy. Tapi di SL ya, di SL karena kadang penurunannya itu tajam. Untuk XAU tajam karena lagi sentimennya lagi kuat di istilahnya di vaksin ya, di vaksin lagi kuat-kuatnya. Itu SL-nya di pendek aja di 1795-an ya, itu bisa di SL. Karena XAU jarang main hit SL kemudian balik arah itu jarang sebenarnya. SL pendek nggak masalah, SL tipis. Kemudian target buy-nya yang pertama ada di 1848. Nah, itu udah cukup jauh lah balik ke situ. 1848. Tapi misalnya XAU turun, SL-nya dipakai terus pakai sell stop di posisi SL itu nggak masalah. Pakai sell stop dan SL-nya sell itu bisa di 1820-an nanti kalau ketika sell stopnya kena ya. Jadi skenario gitu, ada dua skenario, mau naik dulu apa mau turun, tapi juga bisa aja gap ya. Kalau tiba-tiba vaksinnya keluar di akhir pekan ini, di saat market tutup mungkin gap langsung gitu ya, gap langsung. Makanya kita pasang SL ya, pasang SL. Dan MM-nya harus dijaga. Walaupun ini harga murah, itu kita jangan pakai lot yang gede langsung ya, jangan langsung lot yang gede. Karena biar bisa tumbuh secara sustainable atau berkelanjutan gitu ya. Ini untuk SAU ya. Apabila ada pertanyaan monggo silakan ditulis di kolom komen baik di Klik Meeting maupun di YouTube-nya. Itu pembahasan dari XAU USD. Kemudian saya sebenarnya lagi bukan melirik ya, kayak sedang memahami pemetaan hubungan antara XAU kemudian di
sektor real tergambarkan di sektor paper di saham gitu ya, di saham-saham Amerika, di saham-saham blue chip Amerika, dan itu tergambarkan dari di indeks-indeks Amerika sendiri ya. Kemarin Kamis sudah kita bahas, coba kita lihat perkembangannya lagi. Di DJI. Nah, ini DJI juga secara 4 pun kembali turun ya setelah menyentuh Fibo kemarin kita lihat misalnya di monthly-nya. Nah, ini monthly-nya itu pergerakan kenaikan penurunan kemarin corona itu Fibo 161 dan langsung rebound naik, dan kenaikannya sudah hit target di Fibo 261. Dan apakah 261 ini tembus atau enggak, ini menjadi titik sangat penting juga bagi pergerakan ekonomi sektor realnya Amerika ya. DJI itu Dow Jones itu gabungan dari 30 perusahaan blue chip di Amerika, dan beberapa ada di kita perdagangkan ya di GK Invest Semarang. Kita berdagang di sahamnya juga bisa gitu ya, bagi teman-teman yang mau invest di perusahaan yang blue chip, yang yang terjamin istilahnya begitu ya. Walaupun ini akan ada penurunan secara teknikal di DJI atau Dow Jones, di saham-saham Amerika akan ada penurunan. Namun begitu di GK Invest kan transaksi sahamnya bisa sell gitu ya. Nanti makanya kalau memang confirm ada pattern turun di H4-nya, itu teman-teman atau Bapak Ibu bisa hold sell. Transaksinya hold sell, dan penurunannya akan cukup panjang sampai resesi wave 2 berakhir. Ini baru baru istilahnya baru hit target kenaikan, dan secara 4 pun udah mantul turun walaupun belum terlihat agresif turunnya begitu ya, istilahnya begitu. Belum terlihat pattern yang sangat jelas di Dow Jones. Nah, bahayanya bukan bahaya sih kayaknya, maksudnya ancaman yang cukup alert yang cukup istilahnya harus diperhatikan di perekonomian dunia kalau memang ini sebenarnya fase krisis kedua mungkin saja terjadi di tahun depan, misalnya begitu. Karena terlihat dari Dow Jones itu udah menyentuh target kenaikannya secara teknikal gitu. Nah, nanti IHSG pun juga akan menyusul biasanya gitu ya, menyusul dan kena impact-nya juga gitu. Nah, kita bisa nanti teman-teman atau Bapak Ibu bisa kalau yang tertarik sell ya, nah sell di perusahaan-perusahaan, sell semua aja itu yang misalnya di yang diperdagangkan di GK Invest sahamnya mungkin akan turun semua karena resesinya terjadi lagi gitu kan. Itu kita transaksi sell semua aja saham-sahamnya. Dan nggak ada swap-nya juga, mau ditahan 1 bulan misalnya kita proyeksi resesi akan terjadi 1 bulan, sell-nya selama 1 bulan gitu ya. Jadi itu peluang di produk CFD-nya GKI Invest Semarang. Nanti kalau Bapak Ibu banyak yang berminat, kita akan buatkan grup khusus buat yang berdagang di CFD gitu ya. Kita pandu secara secara marketnya kita buka, peluang-peluangnya apa aja yang bisa kita ambil secara jangka panjang maupun trading harian, misalnya begitu. Itu dari Dow Jones, dan itu untuk gambaran kita bertrading. Kemudian ada pertanyaan dari Bu Retno Widyaningsih, Kak Hans, XAU jumlahku buy agak banyak nih. Kalau mau kunci sell kira-kira di harga berapa, Kak? Nah, ini XAU tadi kita bahas kembali, itu harapannya naik ya di 1800, kalau nggak di breakout itu akan naik kalau nggak di breakout. Jadi memang ini ada support daily kuat di XAU, support daily kuat. Jadi dan Fibo-nya pun berhasil mengerem ya, Fibo 100 ini berhasil mengerem secara pakem ya, langsung berhenti penurunan di XAU USD. Dan harapannya sih karena itu ada Fibo dan support support daily, makanya memang harapannya bisa naik XAU. Long selama 1800-nya nggak di breakout. Kalau di breakout kita harus pasang sell stop ya, pasang sell stop di harga tadi
1795-an ya. Untuk locking atau switching juga boleh karena target turunnya itu bisa jauh. Kalau misalnya di harga 1800 breakout. Gitu harapannya sih nggak ada permainan ekor ya. Kalau ada permainan ekor itu di luar apa ya istilahnya? Di luar pemetaan analis karena itu sedikit permainan bandar lah istilahnya. Kalau ada permainan ekor, hit ekor dulu biasanya langsung naik. Nah, itu kita berharap tidak ada seperti itu ya. Nah, itu untuk gambaran XAUUSD bisa naik sampai 2000. Kalau turun pun sampai 17 berapa tadi? 1670 dan 1800 itu ya. 1800. Begitu Bu Retno Widyaningsih untuk XAUUSD gambarannya seperti itu. Kemudian kita lanjut mana nih? Analisanya mohon request silakan. Mungkin euro ya, euro. Euro USD. Nah, euro USD pun juga sebenarnya bisa turun, tapi saya cenderungnya saya ada di 1.19600 baru kita sell ya, baru kita sell 19.600 itu kita baru sell. Kalau saya. Nah, ini saya makanya arahnya masih naik dulu, tapi arahnya juga bisa turun seperti XAUUSD. Pun bisa naik juga. Tapi terminal terdekatnya kalau saya yang paling dekat di 19.600 arahnya saat ini untuk short termnya untuk euro USD. Jadi bisa buy dengan SL-nya di 1.18798, kemudian target take profitnya di 1.19600 untuk euro USD. Begitu ya untuk euro USD. Teman-teman silakan ditanyakan, direquestkan mau analisa apa, karena kita biar bisa bahas lebih banyak lagi. Pound coba kita lihat pound. Nah, pound ini secara H4 dan H1 sedang dalam channel segitiga, channel triangle, dan bisa aja nggak segitiga sini, bisa sideways biasa sih, A, B, C. Nah, ini kalau di skenario segitiga dia breakout bawah ya, breakout bawah. Kalau breakout bawah kemudian pullback ke segitiganya masuk lagi, skenario-nya akan turun, akan terlihat seperti ini. Targetnya di 1.32848, tapi kalau masuk lagi ya masuk segitiga lagi, nggak jadi breakout istilahnya gitu ya. Market kan nggak pasti, jangan maunya kita gitu istilahnya. Teori pun sebenarnya bukan nggak, gimana yang jelasinnya, nggak pasti juga sebenarnya, nggak pasti juga, tapi pendekatannya kuat istilahnya gitu. Teori-teori dari yang sudah terkumpul di technical itu sebenarnya nggak pasti, tapi pendekatannya kuat. Dan rata-rata benar gitu ya, walaupun kadang ada yang tidak benar, tidak sesuai istilahnya begitu ya. Tidak sesuai. Karena market ya market begitu. Untuk pound gitu ya, ini udah breakout, kemudian ini akan ada pullback dan kemudian bisa targetnya di 1.32848. Itu bisa sell berarti. Sell di saat pullback ini. Sellnya di sell boleh atau sell di 1.33329. Kemudian targetnya di 1.32848. Tapi bahayanya kalau dia masuk triangle ini lagi gitu. Untuk pound sterling begitu. Kalau euro saya cenderung naik euro. Ini pound sterling juga bisa naik kalau skenario bukan triangle. A, B, C. Kalau dilihat wave-nya sih harusnya masih turun lagi. Wave di minornya ya, di minornya masih akan turun lagi. Dan silakan kalau mau request atau konseling yen kita coba buka, mungkin bisa melihat berapa skenario di pound sterling.
Oh, sama ini. Batasnya tadi titik E-nya di breakout ya. Titik E-nya di breakout. Kalau titik E-nya di breakout ya kemungkinan akan turun. Ini kenaikan ini pullback kemudian turun lagi gitu ya. Kita lihat kenaikan di pound sterling yen ini bisa masuk area channel ini lagi nggak ya gitu. Kalau bisa ya kembali naik, tapi kalau nggak bisa dia akan skenario-nya turun ya. Skenario-nya turun sampai sini dulu. 1.138.219. Nah, itu untuk pound sterling yen bisa turun sampai situ. Setelah pullback-nya ini kita pantau di time frame lebih kecilnya bisa mantul kembali atau kembali masuk ya, kembali masuk ke areanya. Jadi begitu ya. Pound cenderungnya sama, masih masih bermain di areanya, area channelnya itu tadi, channel ABCDE-nya, dan sudah di breakout begitu, sudah di breakout. Kemudian kita coba crude oil. Biasanya juga banyak yang minta crude oil. Itu kita lihat. Nah, ini crude oil analisa kemarin kita naik ya, buy di berapa kemarin, lupa ya, nggak ditulis. Pokoknya kita buy-nya di resisten ini ya, di support ini di 44.73-an ya. Buy dengan target buy-nya ada di 48.38. Nah, ini masih sesuai relnya untuk crude oil, masih sesuai relnya, masih akan naik. Dan resisten kuatnya di 45 poin ini ya, 64 ini, apakah dia berhasil di break naik atau enggak. Kalau enggak ya turun lagi gitu. Tapi ini kalau saya cenderungnya ya H4, secara H4 patternnya naik ya, secara H4. Crude oil naik, bagi teman-teman atau Bapak Ibu, target kenaikannya ada di 48.38 untuk crude oil. Yang mau buy monggo. Begitu untuk crude oil. Jadi teman-teman monggo silakan ditanyain dong. USD yen. Nah, USD yen kemarin kita live kemarin ya, kapan nih? Naik ya, naik dan udah hit targetnya. Dan ini mungkin masih sideways. A, B, C, D, E masih sideways. Ini masih sideways di situ-situ aja. Jadi masih sideways. Jangan lupa, oh iya, ini ada kita minggu depan ada bagi-bagi emas bagi teman-teman yang atau Bapak Ibu yang mau sambil trading sambil dapat emas, ada kesempatan dapat emas. Emasnya 1 gram akan setiap live trade per 2 minggu akan kita undi emas. Nah, itu bisa didaftarkan programnya di marketing cabang GK Invest Semarang cabang Semarang. Ya gitu. Di salesnya masing-masing ya. Mau daftar program emas, bagi-bagi emas, lucky draw. Kita akan ngundi emas setiap live trade-nya. Persyaratannya tinggal tanya marketingnya masing-masing. Pokoknya kita ada program bagi-bagi emas per 1 gram per tiap live per 2 minggu live trade-nya. Ribet kali ngomongnya aku nih. Nah, itu ya, pokoknya kita ada program bagi-bagi emas, juga ada program mobil, motor NMAX kalau nggak salah tuh, motor NMAX. Oh ya, terus kita juga ada promo handphone sambil trading, bisa berkesempatan dapat handphone. Nah, ini NZDJP juga bagi yang mengikuti channel Sustainable Growth, kita sudah mengupdate ya, hari kemarin akan naik. Naiknya targetnya di
73-an ya, 73.383, targetnya masih akan naik dan secara 4 pun masih sesuai rel ya, masih sesuai rel. Bahkan mungkin kenaikannya bisa tembus dari sampai situ ya, lebih dari itu maksudnya untuk NZJPY. Begitu teman-teman semua. Ini ada pertanyaan lagi dari Retno Widianingsih, Bu Retno Widianingsih. Kak, maaf agar keluar jalur. Kalau diperkenankan bagaimana cara menghitung ketahanan dana supaya kita tahu saat penurunan di titik terbawah. Misal di 1797 ketahanan dana masih kuat, apakah tidak supaya ancang-ancang hedge. Nah, itu kita tinggal hitung ininya ya. Hitung pertama. Oh, ini ada izin join ya Om dari Dimas Samit. Monggo Pak Dimas Samit, silakan. Kita tadi sudah beberapa bahas tentang pairing-pairing dan kemungkinan perekonomian yang akan terjadi pasca election ya, pasca election dan di krisis ini tadi. Bukan pertanyaan dari Bu Retno itu menghitung ketahanan dana itu kita tinggal misalnya tadi XAU ya. USD. Itu tinggal kita sebenarnya menghitung berapa poin ya, berapa poin ini kita target. Pertama modal kita berapa ya, modal kita berapa, kemudian lot yang diambil untuk amannya sebenarnya kalau pada setuju sama saya, terserah, nggak setuju ya terserah, itu menurut versi saya itu amannya adalah 10.000 USD itu 0,1 kalau itu sebenarnya. Tapi range profitnya memang bagi teman-teman mungkin akan sangat kecil, hanya sekitar 5% sampai 20%, tapi itu pun sudah tumbuh ya. Nah, 5% pun sampai 20% dengan syarat kita harus mengerti teknikal ya, mengerti market. Kalau nggak mengerti market, ngambil lot segitu kemungkinan profitnya itu ya 0 sampai 2%, 0 sampai 3%. Itu akan aman. Jadi bisnis Bapak Ibu atau teman-teman semua di sini di bidang ini, di forex and commodity sebenarnya bisa aman, tapi ya tergantung pengambilan lotnya, manajemen lotnya masing-masing. Kalau memang misalnya kita bahas XAU ini, kita mau buy sekarang misalnya, buy now di 1807, terus kemudian SL-nya di 1795, tinggal kita hitung itu ada berapa poin selisih. 7 tambah 5, 12 poin. 0,1 berarti $120 misalnya gitu ya. Nah, $120 kalau kita ambil lot 1 1.200 atau 0,5 berarti berapa tadi? 12 kali 5 $600. Nah, itu tinggal kita hitung aja sebenarnya. Hitung selisih itu dulu, SL-nya atau switching-nya. Jadi selisih kita resikonya mau kita cut di mana istilahnya gitu ya. Jadi menyesuaikan kalau misalnya kita SL-nya di situ sedia kita menyanggupi loss-nya sebesar $100, ya kita ambilnya 0,1 ya. Karena 0,1 aja $120 gitu. Kita pokoknya SL-nya dulu baru take profit-nya. Cara menghitungnya seperti itu, SL-nya dulu baru take profit-nya berapa. Kalau misalnya sanggup SL-nya memang kalau untuk XAU ya, jadi teman-teman atau Bapak Ibu kalau untuk trading XAU modal di bawah 1.000 itu berat sebenarnya, untuk money management berat. Mending di Euro USD atau AUD USD gitu ya. Kalau di pound sterling pun juga cukup berat. Mending Euro paling ideal ya, Euro paling ideal untuk di bawah 1.000. Dan bagi teman-teman yang mau belajar khusus Euro, kita sebenarnya ada beberapa tips lah istilahnya gitu ya. Nanti bisa dibahas di lain sesi. Tapi intinya kalau Euro itu range-nya lebih aman kalau untuk modal 1.000 ke bawah ya, 1.000 ke bawah. Tapi kalau untuk XAU 1.000 ke bawah itu risk manajemennya akan susah. Kayak tadi aja kita SL tipis sebenarnya ini, SL tipis tapi resikonya $120 gitu. Kalau masih oke ya monggo silakan. Kita hitung dulu pokoknya secara kalkulasi risknya kita sanggup nahan berapa poin begitu ya, berapa dolar. Itu pokoknya kita dalam entry itu sebenarnya
harus bisa menghitung cepat resikonya berapa. Kalau deal ya udah take it gitu kan, take it. Dan hati-hatinya kalau ketarik, tadi ada pembahasan kalau ketarik sampai 1670-an lagi gitu gimana. Nah itu mungkin locking dulu atau switching. Jadi locking terus habis itu selnya digedein. Nah itu pun harus hati-hati juga, tiba-tiba naik. Nah naiknya kan tadi saya udah pasang SL ya, SL sekitar 18.22-an ya tadi lupa saya. Nah sekitar itu 18.22-an. Itu SL-nya berapa rupiah, berapa dolar gitu kita hitung juga. Apakah kita menyanggupi hal itu atau enggak. Atau mungkin locking dulu, biar psikologisnya aman dulu, stabil dulu. Baru kita nanti mengambil keputusan setelah keadaan mereda atau emosional kita sudah tenang gitu ya. Jadi memang sebenarnya forex ini adalah opportunity karena kita bisa buy sama sell, opportunity nomor satu, peluang nomor satu di masa-masa krisis seperti ini. Cuman kuncinya memang hanya di penekanan resiko. Makanya jangan memaksakan sebenarnya kalau hanya $1.000 di XAU ya it's okay, segitu aja SL nanti $120. Tapi profitnya pun nanti juga kalau misalnya naik bisa 2 kali lipat atau 3 kali lipat dari $120 itu ya. Mungkin begitu Bu Retno, kalau belum menjawab monggo ditanyakan lagi silakan. Kurang lebih seperti itu. Kemudian kita bahas apa lagi ya? USD CAD belum saya analisa, Pak. USD CAD sudah belum saya analisis. Audi USD coba kita lihat. Audi USD masih akan naik ya, masih akan naik. Jadi untuk Audi USD masih akan naik sampai 0.74138. Nah, karena sudah breakout Fibo 261, karena kemungkinan malah breakout atas lagi. Tapi untuk Audi USD sebenarnya karena lebih kuat USD-nya, kecenderungannya adalah sell. Nah ini karena memang AUD dan NZD ya, New Zealand ini lagi kuat sebenarnya di fase-fase di masa-masa corona, entah kenapa strategi mereka itu berhasil paling unggul untuk mengatasi fase-fase krisis gitu ya. Jadi naik terus untuk AUD. Dan New Zealand. Nah, New Zealand terutama Perdana Menterinya cukup top market karena berhasil kan New Zealand di masa-masa krisis ini ya. Bahkan mungkin target kenaikannya bisa masih rally agak panjang ini untuk New Zealand. As long Fibo 161-nya ini nggak di break di 0.69850, nggak di break turun ya, itu masih bisa naik panjang New Zealand-nya. Nah ini masih ada channelnya masih di atas, targetnya pun 261-nya masih di atas. New Zealand masih agak cukup kuat lah untuk fase-fase krisis seperti ini ya. Tapi hati-hatinya kalau Fibonya ini di break turun di 161 ini di break turun nih, nah itu udah turun terus nanti gitu ya, untuk New Zealand-nya akan turun terus. Oke, itu tadi kita bahas sedikit mata uangnya dan mungkin kita ngobrol apa nih? Oh ya, jangan lupa bagi teman-teman yang mau belajar menjadi analis, kita bisa coaching, di coaching. Selama 3 bulan kita akan ajarkan basic-basic, bukan basic lagi mas, secara harfiah atau menyeluruh bagaimana cara memetakan market, strukturnya, psikologisnya, bukan berdasarkan indikator yang selalu bergerak ya, selalu bergerak setelah mengikuti
efek dari psikologis market. Jadi kita harus lebih tahu daripada indikator sebenarnya. Toh pemaparannya sudah terlihat jelas di market. Nah, itu bagi teman-teman yang mau belajar memetakan market, silakan ikut program bootcamp Sustainable Growth. Kemudian yang mau mengikuti perkembangan market daily kesehariannya, silakan gabung di channel Telegram Sustainable Growth. Di situ akan kita bahas updatean pairing, analisa pairing dari beberapa pairing major ya. Kalau nggak ada pertanyaan mungkin, ini ada dari Pak Bilal, untuk oil malam ini bagaimana ya Mas? Nah, ini tadi kita sudah bahas oil, itu masih naik ya, masih naik. Oil masih naik. Nah, oil ini targetnya masih di 48,38. Nah, dari struktur H4 sangat terlihat sih masih akan naik ya. Confidence-nya sekitar 80% masih akan naik ke 48,38. Begitu untuk crude oil. Selama harga di 44,77 nggak di breakout. Itu untuk crude oil. Apabila tidak ada pertanyaan lagi, mungkin saya akan kembalikan ke Pak Rudi. Dan bagi teman-teman, saya selalu berbicara tentang sebenarnya trading forex atau komoditi ini adalah peluang investasi atau bisnis ya, bahkan bisa dijadikan bisnis secara jangka panjang apabila Bapak Ibu atau teman-teman bisa mengelolanya dengan benar. Kuncinya hanya dua sebenarnya, menekan resiko dan mengetahui marketnya kemana. Dan mungkin Bapak Ibu atau teman-teman nggak ada waktu bagaimana cara mengetahui atau belajar memetakan market. Di GK Invest Semarang rutin ada live trade, dan di sehari-harinya pun kita selalu update analisa pemetaan. Itu bisa Bapak Ibu atau teman-teman gunakan. Kuncinya tinggal di penekanan resiko. Penekanan resiko itu gimana ya? Itu tadi kita harus ambil lot money manajemennya harus bagus. Karena memang kita berdagang ya jangan greedy istilahnya gitu ya, jangan greedy. Ambil sebulan 5% atau 10% dari equity yang kita, modal awal yang kita investkan. Jadi itu akan berkembang secara sustainable, Mau di bisnis mana sekarang yang bisa berkembang sustainable di fase-fase krisis ini? Ya itu ya di bisnis paper ya. Tapi paper pun saham nggak bisa sell. Nah, kalau di forex ini apalagi di GK Invest Semarang, saham pun bisa sell. Begitu kita tahu, oh iya ini resesi krisis, oke kita langsung sell aja semua perusahaan di Amerika ya, yang selain perusahaan kesehatan. Kalau perusahaan kesehatan mungkin masih akan naik, tapi kalau penerbangan malah naik ya, walaupun corona gini. Oh iya. Penerbangan kata Pak Rudi juga akan naik karena sudah ditemukan vaksin gitu ya. Karena mungkin krisisnya yang ke depan itu bukan karena corona, tapi karena inflasi tinggi-tinggi gitu ya. Jadi mungkin kalau memang udah ada gongnya resesi ya, itu perusahaan yang punya saham tuh kita sell aja, kita injek dana di sedia equity di GK Invest Semarang. Kemudian perusahaan besar di Amerika itu kita sell aja. Dan kita tunggu sebulan misalnya atau setengah bulan, nanti akan kita pantau day to day-nya apakah sudah menyentuh target penurunannya atau belum gitu ya. Kemungkinan sih kalau krisis penurunannya tajam gitu ya. Bagi yang mau konsultasi bagaimana cara trading di CFD, bisa hubungi saya atau marketingnya ya, nanti dihubungkan ke saya untuk trading CFD secara day to day-nya bagaimana gitu. Nanti akan kita konsultasikan opportunity-nya apa aja. Mungkin begitu aja ya dari saya, karena belum ada yang tanya lagi. Terima kasih Bapak Ibu semua, teman-teman yang sudah menyaksikan live trade di hari Jumat ini. Stay growth, akunnya Stay Growth. Ya gitu deh. Assalamualaikum. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Rudi.
Oke, terima kasih Has Junior yang sudah tadi sudah memberikan paparan analisa secara teknikal panjang lebar kali tinggi kali ya begitulah ya. Tadi sudah dijelaskan dari pemetaan, kemudian juga ada gambar-gambarnya warna-warni supaya lebih kelihatan menarik. Nah, yang penting intinya di sini adalah kita bisa buy di harga berapa, sell di harga berapa. Kemudian kalau misalnya ini ada rebound sampai di level berapa, kemudian kalau buy limit, sell limit itu di kisaran berapa. Tadi sudah disampaikan oleh teman saya Hans Junior. Jadi paling tidak para traders, Bapak-bapak, Ibu-ibu, nasabah GK Invest Semarang sudah mencatatnya. Mudah-mudahan juga apa yang sudah kita sajikan di malam hari ini di acara live trade bermanfaat bagi Anda semuanya dan mudah-mudahan juga bisa menaikkan saldo trading. Nah, itu yang intinya di situ aja. Tapi yang penting tetap patuhi rule-nya untuk transaksi, jangan lupa pakai stop loss, pakai take profit supaya kalau misalnya kalau kita analisa, kita ambil posisi, market bergerak sesuai dengan posisi kita sih nggak masalah sih ya, kita nggak usah cerita lah ya. Yang jadi cerita adalah ketika kita ngambil posisi, kemudian market berbalik atau berlawanan dengan posisi kita. Nah, itu yang jadi cerita di situ. Paling tidak harus ada pasang stop loss supaya kerugian tidak terlalu banyak. Nah, seperti itu. Tadi sudah diulas mengenai mata uang, mengenai komoditas, mudah-mudahan Anda juga sudah semuanya puas. Oke, kalau sudah tidak ada yang tanyakan, saya rasa untuk acara live trade pada malam hari ini cukup sampai di sini. Terima kasih atas partisipasinya, terima kasih sudah melihat tayangan live trade kami di bersama GK Invest Cabang Semarang. Ketemu lagi insya Allah besok minggu depan di hari Kamis, hari Jumat seperti biasa untuk live trade di minggu depan. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, kemudian pakai masker dan jaga jarak. Nah, itu yang penting. Dan mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan kesehatan oleh Allah, oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oke, selamat malam, salam profit dan sukses untuk kita semuanya. Terima kasih.